Aku seorang polisi wanita, tapi malam itu, aku melepas lencana hanya demi seorang buronan. Bukan karena dia tak bersalah, tapi karena dia pernah menyelamatkan hidupku. Jika kau di posisiku, apa kau akan memilih, hukum atau hatimu? Namaku Anissa. Seragam ini, yang kupakai setiap hari, bukan hanya kain yang membalut tubuh. Ia adalah janji kepada negara, kepada Rakut, dan kepada diriku sendiri, bahwa aku akan berdiri di garis depan keadilan. Bahkan ketika dunia runtuh di sekitarku, tapi tak ada pelatihan yang bisa mempersiapkan seseorang untuk hari ketika hukum dan hati mulai saling bertabrakan. Aku masih ingat bagaimana rasanya pertama kali mengenakan seragam polisi. Rasanya seperti memeluk impian masa kecil yang lama terpendam. Saat itu aku baru lulus dari akademi kepolisian, masih penuh idealisme, semangat membara, dan pandangan dunia yang hitam putih. Hukum adalah hukum. Salah tetap salah, tak ada ruang untuk keraguan. Hidupku cukup tertata. Aku tinggal bersama ibu di rumah kecil peninggalan ayah, yang meninggal dunia saat aku masih duduk di bangku SMA. Ia seorang tentara, meninggal dalam tugas. Mungkin karena itu aku tak pernah ragu saat memilih jalan hidupku. Aku ingin menjadi pahlawan, seperti ayah. Namun, segalanya mulai berubah malam itu, malam yang tak pernah bisa kuhapus dari ingatan. Itu terjadi sekitar 3 tahun lalu. Aku masih berpangkat bintara muda, ditempatkan di satuan lalu lintas. Aku tengah melakukan pengejaran terhadap sebuah kendaraan yang kabarnya digunakan untuk perampokan. Bersama seorang rekan, aku melaju di atas motor dinas, membelah malam yang dingin dan penuh kegelisahan. Mobil itu melaju kencang, menerobos lampu merah, dan nyaris menabrak pejalan kaki. Aku tak mau kalah. Saat mobil itu berbelok ke jalan sempit di belakang pasar, aku mengejarnya dengan kecepatan penuh. Lalu, sesuatu terjadi. Ban motorku menginjak tumpukan plastik basah yang tercecer dari pasar. Aku kehilangan kendali. Motor terpeleset. Aku terlempar. Dan, dalam sekejap, aku menyadari bahwa tubuhku melayang ke arah jalan besar tempat sebuah truk sedang melaju kencang dari kejauhan. Waktu seakan melambat. Aku bisa melihat cahaya lampu truk yang menyilaukan. Bisa mendengar suara klakson panjang yang memekakkan telinga. Aku tahu aku akan mati malam itu. Tapi aku tidak mati. Seseorang menarik tubuhku dengan kasar dari aspal. Hanya detik sebelum truk itu melintas, aku terjatuh ke atas tumpukan sampah pasar. Sakit, napasku tersengal, tapi aku hidup. Ketika ku buka mataku, aku hanya melihat siluet pria tinggi, kurus, dengan rambut berantakan, dan mata gelap yang tampak menyimpan banyak rahasia. Dia menatapku sebentar, lalu tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia lari dan menghilang di gelapnya lorong. Aku tak pernah tahu siapa dia. Tak ada CCTV yang menangkap wajahnya. Laporan pengejaran pun berakhir nihil. Semua orang mengira aku selamat karena keberuntungan. Tapi aku tahu, ada seseorang yang menyelamatkanku malam itu. Seseorang yang tak pernah bisa kulupakan. Sejak saat itu, aku menyimpan rasa bersalah yang aneh. Aku seorang polisi. Aku harus menangkap penjahat, bukan diselamatkan oleh mereka. Tapi malam itu membuatku percaya bahwa kebaikan bisa muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Dan kisah itu, yang sempat kutelan dalam diam selama bertahun-tahun, mulai membuka lembaran baru ketika aku dipindahkan ke unit reskrim. Disinilah aku bertugas sekarang menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tindak kejahatan paling sering terjadi di kota ini. Pagi itu, seperti biasa, aku membuka laptop dan mulai memeriksa laporan. Satu nama terus muncul di setiap dokumen yang kubaca. Rian, buronan, kelas menengah, cerdas, cepat, dan sangat sulit dilacak. Modusnya tak pernah berubah, mencuri mobil mewah dengan sistem pengaman yang nyaris mustahil ditembus. Ia seperti hantu. Ada tapi tak terlihat. Aku membaca profilnya dengan cermat. Usia sekitar 30 tahun, tak punya keluarga yang bisa dijadikan umpan. Tak pernah ada rekam jejak pendidikan tinggi.
tapi ahli dalam sistem kelistrikan dan mesin. Beberapa menyebutnya jenius. Yang lain menyebutnya bajingan. Aku hanya ingin menangkapnya. Sampai sebuah pengaduan dari seorang pemilik bengkel mobil membawa kami ke sebuah lokasi di ujung kota gudang kosong yang tampaknya dijadikan tempat menyembunyikan kendaraan curian. Kami bergerak malam hari. Diam-diam, aku dan 2 rekan timku memasuki gudang itu perlahan, senjata dalam genggaman. Jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Dan di sanalah dia. Pria itu berdiri di balik kap mobil terbuka, tengah membongkar kabel-kabel dashboard. Seperti seorang teknisi profesional. Ia menoleh saat mendengar langkah kami. Dan untuk sepersekian detik, dunia berhenti berputar. Mata itu mata yang sama. Mata pria yang pernah menarikku dari maut. Aku berdiri membeku. Senjata masih terarah padanya. Tapi tubuhku kehilangan kendali. Dia pun menatapku tanpa rasa takut. Seolah dia tahu siapa aku. Jatuhkan alat itu. Perintahku dengan suara gemetar. Dia menurut. Perlahan, tanpa perlawanan, angkat tangan dan jalan ke arahku. Dia berjalan, pelan, lalu berdiri tepat di hadapanku. Kita pernah bertemu? Tanyanya. Pelan sekali. Bibirnya melengkung, seolah menahan senyum. Matamu tidak asing? Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya. Dan di dalam hatiku, sesuatu mulai berubah. Sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Setelah penangkapan malam itu, suasana di kantor menjadi hening. Bukan karena kasusnya luar biasa rumit, melainkan karena sorot mataku yang tak biasa. Rekan-rekanku mungkin tak menyadari. Tapi aku tahu bahwa sesuatu dalam diriku telah bergeser. Rian, di borgol, ia duduk di ruang interogasi dengan kepala tegak dan sorot mata yang tenang. Terlalu tenang untuk ukuran seorang buronan yang akhirnya tertangkap. Di balik cermin 2 arah, aku mengamati gerak-geriknya. Tangan kirinya sedikit gemetar. Mungkin karena luka gores yang ia dapat saat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya menyerah. Tapi matanya tetap tajam, tetap menyimpan misteri. Kepala unit, Kompol Dedi, menoleh padaku dan mengangguk pelan. Kau yang interogasi, Nis. Kau yang paling lama menangani kasusnya. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan getaran di dadaku yang kian liar. Kupasuki ruangan itu dengan langkah mantap. Meski dalam hati, ada badai yang tak berhenti mengguncang. Suara pintu yang menutup di belakangku terdengar begitu nyaring. Rian menoleh dan menatapku. Tatapannya sama seperti tadi malam. Tenang, penuh tanda tanya. Aku Anissa, polisi yang memimpin penangkapanmu semalam, ucapku membuka percakapan. Ia hanya mengangguk. Tidak ada senyum, tidak ada cemooh, tidak ada permintaan ampun. Aku ingin tahu, kenapa kau melakukan ini, Rian? Kenapa mencuri mobil demi mobil selama bertahun-tahun? Apa kau punya motif selain uang? Ia tertawa kecil. Seronnya. Tapi pertanyaan pertama dari polisi biasanya bukan itu. Biasanya langsung tuduhan atau ancaman. Aku tidak seperti polisi lain. Jawabku cepat. Terlalu cepat. Ia menatapku lama. Iya, aku tahu itu. Aku menahan napas. Maksudmu? Matamu. Aku mengenal mata itu. Kalimatnya membuatku mematung. Aku mencoba bersikap biasa. Menyembunyikan keterkejutan yang perlahan berubah menjadi ketegangan dalam setiap helaan napas. Kau pernah menarikku dari jalan raya 3 tahun lalu. Bisikku akhirnya. Waktu itu aku hampir ditabrak truk. Kau menarikku, lalu lari. Ia diam, tak ada reaksi. Tertuju padaku. Tapi wajahnya datar. Seolah ia sedang menimbang sesuatu bukan. Apakah akan mengaku, tapi seberapa besar ia harus membuka diri. Jadi, kau ingat. Gumamnya pelan. Aku mengangguk pelan, meski bagian dalam diriku memberontak. Aku ingin tahu semuanya tapi juga takut mendengarnya. Kenapa kau lakukan itu? Saat itu kau juga sedang kabur. Tapi kau kembali hanya untuk menyelamatkanku? Kenapa? Rian menarik napas panjang.
lalu menunduk sejenak. Kau terlihat seperti seseorang yang juga pernah menyelamatkanku. Aku terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Penjelasan itu terlalu absurd, tapi juga terlalu jujur. Siapa? Dulu, waktu aku remaja, aku pernah kabur dari rumah karena ayahku suka memukuli aku. Aku lari tanpa tujuan, lalu pingsan karena demam di pinggir jalan. Seorang perempuan berseragam polisi membawa aku ke rumah sakit, lalu mengantar aku pulang. Dia tak tanya apa-apa. Hanya, "Peleng, hidupmu terlalu berharga untuk dibuang." Ia menatapku dalam. Saat aku lihat kau terlempar ke jalan malam itu, entah kenapa, aku teringat perempuan itu. Aku tak bisa menahan diri. Hatiku remuk. Di balik dinding yang selalu kutegakkan sebagai penegak hukum, ada sesuatu yang runtuh. Jadi kau bukan sekadar pencuri mobil? Suaraku nyaris tak terdengar. Semua orang punya cerita, Bu Anissa, tapi tak semua cerita sempat diceritakan sebelum digiring ke penjara. Aku terdiam cukup lama. Di antara kami, hanya ada suara detak jam dinding yang memantul pelan dari sudut ruangan. Ruang interogasi ini terlalu sempit untuk menampung semua emosi yang bergemuruh di dadaku. Aku harus menjalankan tugasku, kataku akhirnya, dengan suara lebih tegas. Ia tersenyum tipis. Aku tahu, dan tugasku adalah memastikan kau mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau lakukan. Lalu kenapa? Kau belum menekan rekaman? Belum menulis laporan? Aku terdiam. Baru kusadari bahwa tape recorder di meja memang belum kuaktifkan. Karena aku masih bingung, apakah aku sedang berhadapan dengan penjahat atau penyelamat? Ucapku jujur. Rian menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap langit-langit. Keduanya, atau mungkin tidak dua-duanya. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di luar, langit mendung. Angin meniup pohon-pohon pinggir jalan dengan suara berdesir yang menakutkan. Aku menyetir perlahan, membiarkan pikiranku mengembara pada wajah Rian dan cerita masa lalunya. Tak seharusnya aku merasa seperti ini. Aku adalah seorang polisi. Aku sudah bersumpah menjaga hukum. Tapi mengapa rasa itu datang? Rasa ingin tahu. Rasa bersalah. Bahkan, rasa terhubung. Saat tiba di rumah, ibu sudah tertidur di sofa. Televisi masih menyala, menampilkan sinetron malam yang berisik. Aku menatap wajah ibuku yang damai. Dia adalah alasan mengapa aku tak pernah menyerah. Ia membesarkanku sendirian. Dengan gaji guru yang tak seberapa, kupadamkan televisi, menutupi tubuhnya dengan selimut, lalu berjalan ke kamarku. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Di layar ponselku, aku membuka kembali foto-foto hasil penyelidikan Ryan. Mobil-mobil curian, tempat-tempat pelarian, semua tersusun rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang katanya hanya ingin bertahan hidup. Lalu aku menemukan foto yang belum kulihat sebelumnya. Foto rekaman CCTV dari salah satu SPBU di sana. Rian terlihat sedang mengisi bensin. Tapi yang membuatku terpaku adalah anak kecil di dalam mobil tertidur, memeluk boneka lusuh. Siapa dia? Aku memperbesar foto itu. Jantungku berdegup lebih cepat. Rian tak pernah disebut punya keluarga, tak pernah ada laporan dia punya anak atau saudara. Tapi anak itu ada di sana, bersamanya. Dan dari cara Rian menatap ke dalam mobil, dia bukan penculik. Dia sedang melindungi seseorang. Aku harus tahu lebih banyak. Bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai manusia yang utangnya belum terbayar. Pagi itu, mentari memancarkan cahaya hangatnya di sela-sela tirai kamar, tapi kehangatannya tak mampu menembus gelisah yang menyelimuti dadaku. Seharusnya aku bersiap seperti biasa mengenakan seragam, mengencangkan sabuk, dan melangkah dengan tegas menuju markas. Namun, langkahku terasa berat. Ada beban baru yang tak mampu aku lepaskan sejak malam itu. Wajah Rian terus menghantui pikiranku. Tatapan matanya, kata-katanya,
dan foto anak kecil yang tertidur di dalam mobilnya. Semuanya membentuk teka-teki yang tak bisa kuhindari. Aku tak lagi memandangnya sebagai sekadar pelaku pencurian kendaraan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sosoknya, dan aku tahu, jika aku ingin menyelesaikan kasus ini, aku harus melangkah lebih jauh bukan sebagai polisi, tapi sebagai Anissa. Sesampainya di kantor, suasana pagi berjalan seperti biasa. Aku melewati ruang tunggu, disambut oleh tumpukan berkas di meja dan beberapa anggota yang sibuk dengan rutinitas. Namun, suasana di ruang tahanan berbeda. Tenang, seolah ada ketegangan yang menanti di balik jeruji. Aku berdiri sejenak di depan. Ruangan Ryan ditahan. Ia sedang duduk di pojok ruangan, bersandar pada dinding. Ia melihatku sekilas, lalu kembali menunduk. Entah kenapa, sorot matanya kini terasa lebih muram dibanding sebelumnya. Aku berbalik, menuju ruang penyimpanan barang. Seperti di sana, ada satu map biru yang berisi semua hasil investigasi kami tentang Ryan foto, catatan transaksi mencurigakan, hingga hasil pelacakan dari plat mobil curian. Tapi yang menarik perhatianku adalah catatan tangan dari anggota patroli. Diduga, Ryan memiliki relasi dekat dengan satu anak kecil tidak teridentifikasi. Terlihat di lokasi SPBU dan toko obat. Anak itu bukan kebetulan. Aku pun membuka sistem internal, mencari data keluarga, latar belakang pendidikan, bahkan data medis Ryan yang tersimpan di kepolisian. Tapi hasilnya nihil. Ia seperti bayangan. Terdaftar lahir, tapi tak pernah tercatat secara resmi, menjalani pendidikan atau bekerja di institusi manapun. Bahkan kartu identitasnya baru terbit 5 tahun lalu. Aneh. Lagi-lagi menyelidiki Ryan, tanya Dira, rekan satu timku yang juga sahabat lama sejak akademi. Aku mengangguk pelan. Jangan terlalu dalam, Nis. Dia itu penjahat. Kita udah kumpulin cukup bukti. Bawa ke pengadilan, selesai. Sebenarnya, ya, aku cuma merasa ada yang gak beres. Terlalu banyak hal yang gak terjawab. Jawabku sambil berpura-pura santai. Dira memicingkan mata. Hati-hati. Simpati bisa bikin kita lupa siapa yang kita bela. Kata-kata itu menamparku. Tapi aku tahu, ada benarnya. Di mata hukum, perasaan tak punya tempat. Tapi aku bukan hanya polisi, aku juga manusia. Hari itu aku memutuskan melakukan penyelidikan. Secara diam-diam, ku kendarai motorku menuju kawasan padat di pinggir kota, tempat SPBU yang muncul dalam CCTV. Dari informasi petugas pompa, Ryan beberapa kali terlihat membeli bensin dan roti. Tak banyak yang ingat wajah anak kecil yang bersamanya, tapi Eida satu. Hal yang membuatku terdiam, dia sering beli susu formula. Kalimat itu menamparku seperti angin dingin yang membekukan kulit. Aku pun mengikuti petunjuk mereka, menuju sebuah rumah kontrakan tua, tak jauh dari SPBU. Rumah itu kosong, pintu terkunci rapat, tapi dari sela jendela, aku bisa melihat mainan, berserakan, dan sepatu kecil di pojok ruangan. Ada aroma yang khas, seperti rumah yang belum lama ditinggalkan. Tetangganya seorang ibu tua. Ia menatapku curiga saat aku mendekat, tapi ketika ku perlihatkan identitasku, ia melunak. Oh, Ryan. Wah, orangnya sopan. Tinggal di sini sama anak kecil, nggak pernah bikin masalah, ujar si ibu. Tapi minggu lalu dia tiba-tiba pergi. Bilangnya cuma sebentar, tapi belum balik-balik. Aku berdebar. Anak itu siapa, Bu? Anak kandungnya, si ibu menggeleng. Bukan, katanya anak tiri, adik dari mantan pacarnya yang udah meninggal. Ibunya kena kanker. Ryan rawat anak itu sejak umur 3 tahun. Aku menggigit bibir. Aku ingin marah pada sistem, pada kehidupan, bahkan pada diriku sendiri, karena sempat menilai Ryan hanya dari catatan kriminalnya. Ryan bukan pelarian. Ia pelindung. Sore itu, aku kembali ke kantor dan duduk di ruang interogasi. Berhadapan lagi dengan Ryan, tapi kali ini bukan sebagai penegak hukum. Aku duduk sebagai Anissa yang ingin tahu kebenaran. Anak itu, adik Tirame. Ia menatapku.
hening, lalu mengangguk perlahan. Namanya Mika. Saat kau ditangkap, dia di mana? Di rumah tetangga lama. Aku nitip sebentar. Kupikir, aku bisa kembali sebelum dia menyadari aku nggak ada. Kenapa nggak minta bantuan? Kenapa nggak cari pekerjaan yang sah? Ia tertawa getir. Kau pikir siapa yang mau pekerjakan mantan narapidana? Dengan identitas yang hampir nggak lengkap. Aku pernah coba, ditolak di mana-mana. Uang habis, Mika sakit. Aku panik. Mobil curian itu cuma untuk biaya rumah sakit dan makanan. Aku cuma nggak mau dia hidup sepertiku. Aku menarik napas panjang. Mataku mulai panas. Tiba-tiba, semua kesibukan di kantor, semua prosedur hukum, terasa kecil dibanding suara hati ini. Jadi, kau menyerah pada hidup? Bukan. Menyerah. Aku memilih jalan yang salah demi seseorang yang kuanggap lebih penting dari hidupku. Aku menunduk. Suara detak jam kembali mengisi ruangan. Tapi kini, setiap dentingnya seperti palu yang menghantam nuraniku sendiri. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tapi aku juga tahu, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak ingin melakukannya. Karena untuk pertama kalinya, hukum dan hati tak lagi sejalan. Dan aku, Anissa, berada di tengahnya. Sudah beberapa hari sejak aku menyelidiki rumah kontrakan yang pernah ditempati Rian dan adik tirinya, Mika. Namun semakin banyak aku tahu, semakin tak tenang perasaanku. Segala yang kudapati tentang Rian tak sejalan dengan label penjahat yang selama ini tertulis di laporan penyelidikan. Ada celah yang terlalu besar antara data dan kenyataan, celah yang penuh dengan luka, pengorbanan, dan cerita yang tak pernah diceritakan. Pagi itu, aku duduk sendirian di ruang briefing. Rekan-rekanku sedang patroli, dan kepala unit sedang menghadiri rapat di markas besar. Kesempatan ini kugunakan untuk menyusuri lebih dalam jejak medis Mika. Dengan akses yang kupunya sebagai penyidik, aku membuka database rumah sakit rujukan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal terakhir, Rian. Mencocokkan tanggal kunjungan, nama pasien anak-anak, dan beberapa petunjuk lain. Akhirnya kutemukan sesuatu. Mika Arsyad. Usia 5 tahun. Diagnosa? Gangguan ginjal bawaan, butuh cuci darah berkala, dan konsumsi obat seumur hidup. Tanganku mengepal tanpa sadar. Anak sekecil itu sudah harus menghadapi penderitaan sebesar itu. Dan Rian sendirian merawatnya, bahkan jika dia mencuri untuk bertahan. Aku tak bisa membayangkan rasa sakit yang menyertai setiap keputusannya. Kumatikan layar monitor. Napasku memburu, pandanganku mengabur oleh air mata yang dengan paksa kutahan. Aku keluar dari kantor. Butuh ruang untuk berpikir. Di pelataran, aku duduk di bangku taman kecil sambil menatap pepohonan yang bergoyang perlahan ditiup angin. Aku teringat ayah, wajahnya, suaranya, bahkan pelukannya yang selalu hangat, meski tubuhnya dipenuhi lelah. Ia pernah bilang, keberanian sejati bukan hanya soal melawan kejahatan, tapi memilih jalan yang benar, meski itu bertentangan dengan semua yang kita yakini. Apakah ini yang beliau maksud? Karena saat ini, aku merasa seperti berdiri di tengah dua jalan. Satu adalah hukum yang menjunjung keadilan. Yang lain adalah hati nurani yang berbisik tentang pengampunan dan harapan. Sore harinya, aku memberanikan diri untuk menemui Rian kembali. Kali ini, aku membawa sebungkus makanan dan segelas susu hangat. Rian tampak terkejut saat melihatku membawa itu semua, tapi ia tetap diam. Aku tahu kau belum makan sejak pagi, kataku sambil meletakkan makanan di meja. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Kau ini terlalu lembut untuk jadi polisi. Dan kau terlalu keras untuk dianggap manusia biasa. Ia terkekeh, pelan, nyaris tak terdengar. Kau sudah tahu semuanya? Aku mengangguk. Tentang Mika. Tentang penyakitnya. Semua yang kau lakukan untuknya. Ia menunduk. Aku tahu kau akan menyelidikinya. Dan aku juga tahu, itu tak akan mengubah fakta bahwa aku tetap seorang pencuri. Tidak, ujarku.
Kau bukan pencuri biasa. Kau kakak, pelindung. Dan aku berhenti sejenak. Seseorang yang pernah menyelamatkan nyawa seorang polisi. Rian memejamkan mata. Ada sesuatu di wajahnya yang luluh, bukan kesedihan, bukan penyesalan, tapi kelelahan yang begitu dalam. Seolah selama ini, ia berjalan menapaki dunia sendirian. Dan baru sekarang, ada seseorang yang akhirnya mengerti. Aku, lelah. Nisa, gumamnya lirih. Tiap malam harus berpura-pura kuat di depan Mika. Harus pura-pura tak takut ketika aku dikejar polisi. Harus sembunyi, bahkan dari dunia yang sudah lama menolak keberadaanku. Aku tak bisa membalas. Kata-kataku lumpuh oleh ketulusan kalimat itu. Kau tahu rasanya tinggal di dunia yang tak menyediakan ruang untuk orang sepertiku? Bahkan saat aku berusaha jujur, berusaha kerja halal, selalu saja masa laluku mengikutiku. Tak ada yang percaya padaku. Tak ada yang memberi kesempatan kedua. Aku duduk di seberangnya, menatap wajahnya yang mulai berkeringat, meski ruangan itu dingin. Lalu kenapa kau menyelamatkanku malam itu? 3 tahun lalu, Rian membuka matanya. Karena kau tak pantas mati, hanya karena menjalankan tugas. Sama seperti Mika yang tak pantas sakit, hanya karena dilahirkan dari rahim yang salah. Apa kau tak pernah merasa menyesal? Pelan. Setiap hari. Tapi bukan karena aku mencuri mobil. Aku menyesal karena aku harus memilih jalan itu. Aku menyesal karena dunia ini membuatku merasa bahwa mencuri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Aku menggenggam tanganku erat. Perasaan ini tumbuh tak wajar. Seharusnya aku menjauhinya. Seharusnya aku melaporkan semua ini, menyelesaikan penyidikan, dan menutup kasus. Tapi hatiku tak mengizinkan. Malamnya, aku menulis laporan yang seharusnya selesai sejak 2 hari lalu. Tapi, kali ini, tanganku gemetar. Laporan interogasi yang biasanya kutulis tanpa berpikir panjang, kini terasa seperti dokumen kematian. Karena jika kutulis semuanya sesuai fakta, Rian takkan punya jalan keluar. Dan Mika akan kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah kontrakan lama Rian. Kali ini bukan untuk menyelidiki, tapi untuk memastikan. Aku mengetuk pintu tetangga lama. Rian, seorang perempuan muda keluar, membawa Mika kecil di pelukannya. Mataku membelalak. Mika kurus, kulitnya pucat, tapi ia tersenyum saat melihatku. Seolah aku bukan orang asing. Ia mengulurkan tangan mungilnya. Om Rian mana? Tanyanya, suara kecil. Hatiku seperti diremas. Om Rian sedang istirahat di tempat khusus. Jawabku pelan. Kau kuat ya Mika? Ia mengangguk polos, lalu memelukku erat. Tangis tak bisa kutahan lagi. Di depan anak kecil yang tak tahu apa-apa tentang hukum, tentang penjara, tentang keputusasaan. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Hari itu aku bersumpah satu hal dalam hati. Aku akan temukan jalan. Jalan agar Rian tak selamanya hidup dalam jeruji. Jalan agar Mika tak kehilangan satu-satunya harapan yang ia punya. Meski itu berarti, aku harus mempertaruhkan seragam yang selamat. Ini kupeluk dengan bangga. Langit malam terlihat muram. Saat aku kembali ke kantor, awan menggantung berat. Seolah tahu bahwa ada badai yang tak hanya terjadi di langit, tapi juga di hatiku. Suara deru kendaraan di kejauhan dan gemericik gerimis yang mulai turun perlahan, menambah rasa gelisah yang sejak siang bersarang dalam dadaku. Rian masih ditahan di ruang yang sama, dan aku tahu waktunya tak banyak lagi. Kepala unit sudah mulai mendesak agar laporan kasus ini segera dilimpahkan ke kejaksaan. Bukti sudah cukup, rekaman kamera pengawas, barang bukti dari gudang, dan catatan kejahatan sebelumnya, semuanya lengkap. Dalam pandangan hukum, kasus ini nyaris sempurna. Tapi tidak di mataku, sebab aku tahu ada kebenaran lain, yang tak bisa dilihat dari sekadar berkas. Malam itu aku membawa kopi dan selembar selimut tipis ke ruang tahanan. Pintu besi berderit pelan saat kubuka. Rian menoleh dari sudut ruangan, lalu bangkit berdiri. Rambutnya mulai panjang,
Wajahnya sedikit lebih kurus dari terakhir kali kulihat, tapi sorot matanya masih sama, tenang, jujur, dan entah bagaimana, hangat. "Kau belum pulang?" tanyanya dengan suara serak. "Aku sering lembur," jawabku, sambil meletakkan kopi di atas bangku besi. "Aku nggak bisa tidur kalau ada pikiran yang belum selesai." Ia tersenyum tipis. "Dan aku salah satu dari pikiran itu?" "Bukan salah satu," bisikku. "Kau pusatnya." Rian menatapku lekat, matanya menelisik, seolah mencoba mengupas apa yang kusembunyikan, tapi aku sudah tak bisa lagi menyembunyikan apapun. Batas antara aku sebagai polisi dan aku sebagai manusia kini nyaris tak terlihat. Aku duduk di bangku, bersandar pada dinding dingin. Aku sudah cari tahu semuanya tentang Mika, tentang ibumu, tentang alasanmu mencuri mobil Spoken, tentang percobaan kerja yang selalu ditolak karena statusmu. "Dan apa yang kau simpulkan dari semua itu?" tanyanya pelan. "Aku menyimpulkan bahwa dunia ini kejam pada orang yang mencoba berubah." Hening. Ruangan itu terisi oleh suara detik jam yang lambat dan rintik hujan di luar jeruji. Rian duduk di lantai, menyilangkan kaki, dan menatap ke arahku. "Aku nggak berharap dunia ini adil padaku. Aku cuma berharap Mika nggak mewarisi nasib yang sama." Aku memejamkan mata. Perasaan bersalah menelusup dalam dada, membakar segala keyakinan yang dulu kupeluk erat saat bersumpah menjadi polisi. Aku pernah percaya bahwa hukum adalah satu-satunya jalan. Tapi bagaimana jika hukum itu tak cukup adil untuk melihat niat di balik kesalahan? "Rian," aku memanggil namanya pelan, nyaris berbisik. "Ya, aku ingin membantumu." Ia terdiam lama, lalu bangkit berdiri dan berjalan mendekat. Berdiri di balik jeruji besi. "Kenapa?" "Aku nggak tahu," kataku jujur. "Mungkin karena kau pernah menyelamatkanku. Mungkin karena aku melihat Mika dan teringat diriku waktu kecil. Atau mungkin karena aku mulai peduli padamu." Rian menarik napas panjang. "Kalau kau membantuku, kau bisa kehilangan pekerjaanmu. Aku tahu, dan kau mungkin akan kehilangan kehormatan, bahkan kepercayaan orang-orang di sekitarmu." "Aku tahu," ulangku. Ia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. "Jangan lakukan ini, Nisa. Aku sudah hidup cukup lama dalam pelarian. Aku bisa bertahan, tapi kau tidak perlu hancur bersamaku." Aku menelan ludah, mencoba meredam rasa pedih yang menyeruak. Mungkin aku juga sudah terlalu lama hidup dalam aturan yang gak bisa kujelaskan lagi alasan keberadaannya. "Jadi, apa yang akan kau lakukan?" Aku mengeluarkan flash disk kecil dari saku seragamku. "Ini hasil rekaman wawancara kita kemarin. Aku simpan secara pribadi. Belum ada yang tahu. Kau jelaskan semuanya di dalam sini. Aku bisa menyertakan ini sebagai bukti keringanan hukuman. Tapi itu butuh keberanianmu untuk buka suara di depan publik. Kalau aku lakukan itu, aku jadi target." Ucapnya serius. "Jaringan pencurian mobil yang pernah aku bantu, mereka nggak akan tinggal diam. Aku akan lindungi kau. Aku akan jaga Mika juga. Tapi aku butuh kau percaya padaku." Ia memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. "Baik." Aku berdiri. "Besok, aku akan buat pengajuan agar kasusmu masuk jalur mediasi restoratif. Aku akan minta waktu ke atasan. Aku tahu ini langka, tapi aku akan coba." Saat aku hendak pergi, langkahku tertahan oleh suaranya. "Anissa." Aku menoleh. "Apa yang kau lakukan ini mungkin adalah satu-satunya cahaya yang pernah kutemukan dalam hidupku." Mataku mulai panas lagi, tapi aku tak bisa menunjukkan kelemahan. Aku hanya mengangguk dan keluar dari ruangan, menutup pintu perlahan. Namun, suara detaknya masih menggema dalam dadaku satu-satunya cahaya. Malam itu, aku pulang dengan langkah berat, tapi hati yang tak lagi ragu. Di rumah, ibu menatapku dengan pandangan khawatir. "Kamu kelihatan lelah, Nis." Aku memeluknya. Lama, diam-diam air mataku jatuh di bahunya. Tapi aku tak bicara. Bukan karena
tak ingin, tapi karena tak tahu harus mulai dari mana, setelah ibu tertidur, aku duduk di kamar, membuka laptop, dan mulai menulis surat. Surat itu bukan laporan, bukan dokumen resmi, tapi permohonan pribadi. Surat permintaan mediasi hukum untuk pelaku kejahatan yang memiliki alasan kemanusiaan. Tahu, ini skilla. Tapi jika ada satu kesempatan kecil, aku akan ambil pukul 2 dini hari. Aku masih terjaga. Di layar laptop, kutatap ulang surat yang sudah selesai. Lalu kubuka galeri foto. Kulihat kembali wajah Mika tersenyum sambil memeluk boneka usang. Di situlah aku tahu, aku akan melawan siapapun, sistem, rekan, bahkan diriku sendiri, demi memberi harapan bagi anak kecil itu. Dan untuk pria yang pernah menarikku keluar dari kematian. Hari itu, ruang kerja tak lagi terasa seperti tempat perlindungan. Dindingnya yang putih pucat, kini seolah menatapku dengan dingin. Membisikkan bahwa aku telah menyimpang dari jalan yang biasa. Pagi baru dimulai, tapi jantungku sudah berdetak seakan tengah berlari dari sesuatu yang tak terlihat. Surat pengajuan mediasi restoratif yang kukirimkan semalam kini kembali ditolak. Tanpa diskusi, tanpa penjelasan rinci, hanya selembar kertas resmi bertanda tangan Kompol Dedi yang berisi kalimat pendek. Tidak layak untuk diproses secara restoratif. Terlalu berisiko secara hukum dan etika institusi. Terlalu berisiko. Bukan bagi korban. Bukan bagi masyarakat, tapi bagi wajah institusi. Tanganku gemetar saat membacanya. Di dalam hatiku, amarah mulai mendidih. Bukan hanya karena penolakan itu, tapi karena nada kalimatnya seolah aku gila karena mencoba memahami seorang buronan. Anissa, suara berat Kompol Dedi mengejutkanku dari belakang. Aku berdiri. Siap, Komandan? Ia mempersilahkan aku duduk. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Di meja kerjanya, ada map merah yang tak asing bagi siapapun di kantor ini. Map itu biasanya hanya muncul ketika ada evaluasi kedisiplinan atau penyelidikan internal. Duduklah, aku ingin bicara, bukan menegur. Aku duduk perlahan, di dalam dadaku, detak jantung makin kencang. Aku tahu kau penyidik yang cermat. Purdy, sejak pertama ditugaskan ke Reskrim, kau selalu menyelesaikan kasus dengan bersih. Ia menatapku lama, tapi akhir-akhir ini, aku perhatikan ada yang berubah darimu, Anissa. Aku tak menjawab. Kau terlalu dalam menyelidiki pelaku, terlalu emosional, terlalu... Ia menghela napas. Manusiawi, apakah salah menjadi manusia, Pak? Suaraku nyaris bergetar. Tidak, tapi ketika kau berseragam, kau adalah institusi. Kau bukan lagi pribadi. Kau cerminan hukum. Salku, lalu bagaimana jika hukum itu buta terhadap alasan di balik kejahatan? Ia menatapku lama, lalu berkata, itulah yang membuat hukum tetap tegak. Ia tidak memihak, tidak memilih berdasarkan cerita. Kalau kita biarkan satu pelaku lolos karena alasan kasihan, maka besok akan ada puluhan pelaku lain meminta hal yang sama. Aku ingin berteriak, ingin membantah, tapi aku tahu tidak ada ruang untuk argumen di dalam sistem yang sudah dibangun bertahan-tahan dengan tembok-tembok kokoh bernama prosedur. Mulai hari ini, kami tarik dari kasus Rian, kata Dedi tiba-tiba. Kepalaku menegang. Maaf, Pak. Kau terlalu dekat, terlalu dalam. Dan kami tidak ingin ada konflik kepentingan. Ia menyodorkan berkas mutasi internal. Kau akan dipindah ke bagian administrasi sementara. Istirahatlah dari lapangan. Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Suara di luar jendela mendadak lenyap. Segalanya hening. Satu-satunya yang kudengar hanyalah napasku sendiri panik, tak percaya, dan marah. Apakah ini karena saya mencoba membantu dia? Ini karena kau sudah melanggar garis batas, Nisa. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah kaku. Rekan-rekanku memandangku heran,
Sebagian bahkan mulai berbisik-bisik, dunia ini kecil. Satu kabar menyebar lebih cepat dari peluru. Sesampainya di ruang tahanan, aku tak lagi memiliki akses. Kunci pintu diganti. Pengawasan diperketat. Bahkan, saat aku meminta izin untuk berbicara sekali saja dengan Rian, penjaga hanya menggeleng. Perintah langsung dari atasan. Bu, aku berdiri di balik kaca dua arah, menatap ke dalam. Rian duduk di sudut ruangan, menyender pada dinding yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini, ia tampak lebih lelah, lebih putus asa. Aku mengetuk kaca perlahan. Ia menoleh, mata kami bertemu. Tapi ia tak tersenyum. Ia hanya menatapku. Lama. Seolah mencoba menebak apa yang terjadi. Maaf. Bisikku dalam hati. Maaf karena aku gagal melindungimu. Maaf, karena sistem ini lebih kuat dari keyakinanku. Sore itu aku pulang lebih cepat. Di kamar, aku membuka laci dan mengeluarkan semua dokumen yang kukumpulkan tentang Ryan. Semua hasil investigasi, data medis Mika, foto-foto lama, dan bahkan catatan kunjungan ke rumah sakit yang kubuat secara diam-diam. Aku tak bisa duduk diam. Jika aku tak bisa menolong Rian secara hukum, maka aku akan mencari celah lain. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah sakit tempat Mika biasa berobat. Dengan menyamar sebagai relawan kemanusiaan, aku menemui salah satu perawat yang dulu pernah menangani Mika. Setelah melalui percakapan panjang dan sedikit bujukan, perawat itu akhirnya membuka sedikit cerita. Anak itu baik, tapi kondisi ginjalnya parah. Dia butuh transplantasi dalam 2 tahun ke depan. Dan anehnya, kakaknya si Rian, itu pernah datang ke kami, menawarkan diri sebagai donor, meskipun tak cocok darah. Aku tertegun. Tapi dia tetap bersikeras. Perawat itu mengangguk. Dia bilang, kalau bukan aku, siapa lagi? Aku satu-satunya orang yang Mika punya. Lagi-lagi, air mataku menetes. Aku tak bisa menghentikannya. Dan saat itu, aku tahu, Rian bukan hanya korban keadaan. Dia adalah pahlawan dalam kisah yang tak pernah ditulis. Tapi dunia tak suka pada mereka yang menyimpang dari garis lurus. Malam harinya, aku menerima surat panggilan resmi dari Divisi Pengawasan Internal. Ada penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan akses data dan pelanggaran prosedur. Aku diharuskan hadir dalam pemeriksaan esok pagi. Ini bukan lagi soal mutasi. Ini ancaman. Aku duduk sendiri di ruang tamu rumah. Lampu temaram menemani sunyi yang mendekap erat. Ibu muncul dari balik pintu. Kau kenapa, nak? Aku menoleh. Tak bisa menjawab. Anissa, kau selalu percaya pada kebenaran. Kalau kau harus memilih, pilihlah yang tidak membuatmu menyesal saat melihat cermin. Aku menunduk. Tapi kalau aku melangkah ke arah itu, Bu, aku mungkin kehilangan segalanya. Ibu mendekat, memegang tanganku. Maka pastikan yang kau dapat lebih berharga dari segalanya. Malam itu aku duduk di depan laptop. Di sana, flash disk kecil yang berisi pengakuan Rian terletak di sebelah tangan kiriku. Di tangan kananku, ponselku terbuka menampilkan laman media. Jika dunia menolak melihat kebenaran melalui hukum, maka aku harus membuat dunia mendengarnya. Langsung, kebenaran, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah diberi ruang. Dan jika ini akhirnya menghancurkan seragamku, maka biarlah aku hancur demi sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan duduk di depan layar laptop, jari-jari bergetar, dan hati berdebar seperti tengah mencuri sesuatu dari dunia yang sudah kupelajari untuk patuhi. Tapi malam itu, aku tahu, jika aku tidak melangkah sekarang, maka selamanya aku akan dikurung oleh seragamku sendiri. Cahaya di kamar temaram. Di meja, hanya ada laptop terbuka, secangkir teh dingin, dan satu flash disk kecil yang menampung segalanya. Pengakuan Rian, suaranya, tangis yang ditahannya, penjelasan tentang Mika, cerita yang seharusnya tak pernah didengar siapapun, tapi justru layak disaksikan semua orang.
Aku mengunggah rekaman itu ke akun media sosial yang dulu kupakai untuk menyuarakan kampanye edukasi hukum. Tapi kali ini bukan kampanye biasa. Kali ini, aku menaruh hidupku di atas meja perjudian. Judulnya sederhana. Apa yang tak pernah kau dengar dari seorang buronan? Lalu kuposting video berdurasi 20 menit itu. Tak ada narasi tambahan. Hanya wajah Rian yang berbicara, dengan mata penuh luka, menceritakan bagaimana hidupnya runtuh, bagaimana ia membesarkan Mika sendirian, dan bagaimana sistem hukum memaksanya menjadi musuhnya sendiri. Aku menutup laptop, napasku tak beraturan, rasanya seperti melompat ke jurang dalam gelap. Pagi harinya, berita itu meledak. Dalam waktu 12 jam, video itu sudah disebarkan ulang ribuan kali. Kolom komentar dipenuhi emosi, ada yang marah, ada yang tersentuh, dan tak sedikit yang mulai mempertanyakan sistem hukum itu sendiri. Kenapa orang sebaik ini tetap dipenjara? Kalau semua penjahat seperti dia, mungkin kita yang harus belajar tentang arti kasih. Polisi yang membuat video ini, siapa dia? Dia pemberani atau pengkhianat? Aku membaca semuanya sambil duduk di kantor divisi pengawasan internal. Wajahku datar, tapi dadaku penuh gejolak. Di depanku duduk 3 atasan, mengenakan seragam lengkap, menyodorkan surat penangguhan tugas sementara. Anissa, kau tahu apa yang kau lakukan semalam? Tanya Kompol Arman, ketua pengawas. Suaranya berat, nyaris seperti ayah yang kecewa. Aku mengangguk. Saya tahu, dan saya tak menyesalinya. Ini pelanggaran. Kau membocorkan materi penyidikan. Tanpa izin, tanpa konsultasi. Apa kau pikir media sosial bisa menggantikan ruang sidang? Saya tak mencari pengganti ruang sidang. Saya hanya ingin publik tahu bahwa kejahatan tak selalu lahir dari niat buruk. Begitu banyak cara lain, Anissa. Tapi kau memilih yang paling menghancurkan institusi ini. Aku menggenggam ujung rok seragamku erat. Mungkin karena institusi ini tak memberi ruang bagi kejujuran yang lahir dari nurani. Sore harinya, aku dipanggil ke ruang Kapolsek. Tak ada lagi basa-basi. Tak ada senyum rekan. Semuanya dingin, formal, dan menyakitkan. Kau resmi dinonaktifkan dari semua tugas kepolisian. Mulai sekarang, kau bukan bagian dari tim penyidik. Kita akan meninjau ulang statusmu sebagai anggota aktif. Aku mengangguk pelan. Apakah saya boleh melihat Rian untuk terakhir kali? Kapolsek hanya diam. Aku berbalik, dan ketika aku berjalan keluar dari ruangan itu, kulihat semua mata menatapku. Ada yang memandangku seperti pahlawan, tapi lebih banyak yang menatapku seperti pengkhianat. Aku tak menyalahkan mereka. Dalam dunia ini, memilih hati sering dianggap kelemahan. Dan aku sudah memilih dengan segala risikonya. Malam itu aku kembali ke rumah. Ibu sudah menungguku di ruang tamu, mengenakan mukena. Wajahnya lembut namun penuh tanya. Aku duduk di depannya. Ia menggenggam tanganku. Sudah siap menanggung. Semuanya, Nak? Tanyanya lembut. Aku menatapnya. Aku kehilangan pekerjaan, Bu. Tapi kau tidak kehilangan harga dirimu. Aku memeluk ibu erat. Tangisku pecah di bahunya. Bukan karena penyesalan, tapi karena lega. Lega telah memilih jalan yang bagiku. Benar, 3 hari setelah video itu viral, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Lembaga Perlindungan Anak mengirimkan surat terbuka. Mereka menyatakan dukungan terhadap Mika, dan meminta kejaksaan mempertimbangkan kasus Rian secara kemanusiaan. Tak hanya itu, seorang pengacara pro bono yang pernah menjadi aktivis hukum di luar negeri menghubungiku. Ia ingin mewakili Rian di pengadilan gratis. Dengan satu syarat. Aku harus bersedia menjadi saksi utama dan membuka semua data penyelidikan. Apa kau siap menghadapi tekanan yang lebih besar dari ini, Anissa? Tanya pengacara itu padaku lewat telepon. Aku menjawab tanpa ragu. Saya sudah kehilangan seragam saya. Tidak ada lagi yang bisa saya khawatirkan. Hari itu, aku akhirnya berdiri di ruang pengadilan. Bukan sebagai polisi, tapi sebagai saksi. Rian duduk di kursi terdakwa. Pakaiannya rapi, wajahnya lebih tenang dari sebelumnya, tapi sorot matanya penuh rasa bersalah. Di belakang,
Mika duduk di pangkuan ibu pengasuhnya. Aku sempat melihatnya melambaikan tangan kecilnya padaku. Senyumnya masih sama. Tulus, murni, tak terjamah kebencian, dunia orang dewasa. Hakim mempersilakan aku berbicara. Dan di sanalah aku berdiri. Di tengah ruang sidang yang sunyi, tanpa seragam, tanpa pangkat. Hanya dengan suara yang lahir dari luka, keyakinan, dan cinta yang tak lagi bisa kusembunyikan. Yang Mulia, saya tahu apa yang saya lakukan bertentangan dengan prosedur. Tapi kalau saya harus mengulang semuanya dari awal, saya tetap akan memilih langkah yang sama. Karena saya percaya, keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum, tapi juga tentang mengerti kenapa seseorang memilih salah satu jalan dalam hidupnya. Aku menatap hakim. Rian mencuri, tapi bukan karena ia serakah. Ia mencuri karena ia tak punya pilihan. Ia berusaha menjadi ayah, pelindung, dan penyelamat bagi seorang anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Tapi, negara gagal, dan dia seorang mantan napi yang akhirnya memikul beban itu. Suara gemuruh kecil terdengar di ruang sidang. Aku melanjutkan, kalau kita hanya melihat kasus ini sebagai pencurian mobil, maka kita telah menutup mata terhadap fakta bahwa kadang manusia harus memilih antara melanggar hukum atau kehilangan orang yang paling mereka cintai. Sore itu, sidang belum selesai, tapi langkah pertamaku sudah tercatat. Aku keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar, beberapa wartawan berdiri, menanyakan apa motifku. Apakah aku masih berharap kembali ke kepolisian? Apakah aku menyesal? Aku hanya menjawab satu hal. Saya mungkin kehilangan seragam, tapi saya tidak kehilangan suara hati saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Bebas dari aturan yang membelenggu. Bebas dari tekanan institusi. Dan bebas dari rasa takut untuk memperjuangkan sesuatu yang benar. Dan di kejauhan, di balik kerumunan, aku melihat Rian menatapku. Tak ada kata yang diucapkan. Tapi tatapan itu cukup, karena dalam diamnya, aku tahu, dia mengerti. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia juga merasa tak sendiri. Ruang sidang kembali sunyi. Hari itu, langit mendung, seolah tahu betapa beratnya keputusan yang akan diambil dalam ruangan berisi wajah-wajah penuh harap dan penyesalan itu. Aku duduk di bangku saksi, tangan menggenggam erat rok panjang yang kupakai, tanpa seragam, tanpa pangkat, tanpa pelindung apapun, selain hati yang masih percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan. Meski dunia tak mendukung, Rian duduk di kursi terdakwa, mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya tampak lebih lelah dari hari pertama. Tapi, sorot matanya masih sama seperti malam terakhir aku menemuinya di ruang tahanan berisi luka, tetapi tidak gentar. Hakim membuka persidangan dengan suara yang dalam dan berwibawa. Berkas-berkas disusun ulang, dan pernyataan terakhir akan disampaikan hari itu. Di seberang ruangan, jaksa berdiri, menyampaikan penutup dengan nada tegas, Yang Mulia, terdakwa telah melanggar hukum dengan mencuri mobil mewah yang nilainya ratusan. Meskipun motifnya menyentuh, hukum tetap harus ditegakkan. Bila semua orang diberi pembenaran karena alasan pribadi, maka hukum akan kehilangan wibawa. Saku, kata-katanya mungkin tepat, tetapi hanya untuk mereka yang melihat dunia dalam warna hitam dan putih. Padahal, hidup penuh abu-abu. Pengacara Ryan berdiri berikutnya. Ia memaparkan dengan penuh emosi tentang latar belakang kliennya, tentang kondisi Mika, dan tentang bagaimana sistem sosial dan hukum gagal memberikan perlindungan kepada mereka yang tak punya suara. Satu pertanyaan, Yang Mulia, katanya menutup, apakah keadilan hanya soal menghukum, ataukah juga tentang memahami mengapa seseorang sampai harus melanggar? Hening panjang menyusul. Hakim mengetuk palu pelan, tanda bahwa persidangan ditunda sementara. Sebelum vonis dibacakan, di luar, hujan mulai turun, rintik pertama menghantam kaca besar gedung pengadilan. Aku berdiri di depan pintu sidang, mencoba mengatur napas.
Di sekitarku, kamera wartawan menyala tanpa henti. Mikrofon diarahkan padaku. Pertanyaan dilempar bertubi-tubi. Apakah benar Anda membantu buronan kabur sebelumnya? Apakah Anda menjalin hubungan dengan terdakwa? Apakah ini bentuk protes terhadap institusi kepolisian? Aku hanya menjawab singkat. Saya hanya mengikuti suara hati saya. Jika itu dianggap salah, saya siap menanggung semuanya. Dan itu bukan sekadar ucapan. Karena kenyataannya, aku benar-benar sudah kehilangan hampir semuanya. Statusku di kepolisian masih dalam proses peninjauan. Gajiku ditahan. Rekan-rekan menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan menghapus namaku dari grup internal. Aku pikir aku sudah siap kehilangan. Tapi, yang tidak pernah aku sangka adalah perasaan sepi yang datang bersamaan. Malam harinya, aku duduk sendirian di kamar. Cahaya remang dari lampu tidur menyinari rak-rak buku hukum yang dulu jadi teman begadangku. Kini buku-buku itu tampak asing. Seperti suara masa lalu yang tak lagi kupercaya. Telepon berdering. Dari nomor tak dikenal, Anissa. Suara di ujung sana lembut. Ini aku, Rian. Aku mendadak terdiam. Bagaimana kamu bisa? Aku diizinkan menelepon 1 kali, dari ruang tahanan. Hanya 5 menit. Aku hanya ingin bilang, ia terdiam sebentar. Terima kasih. Aku memejamkan mata. Kau tak perlu berterima kasih. Aku cuma melakukan apa yang menurutku benar. Tidak, kamu menyelamatkanku. Bukan dari penjara. Tapi dari rasa percaya diriku yang sudah lama hilang, aku menahan isak Rian. Apapun yang diputuskan nanti, aku akan tetap di sini. Untukmu, untuk Mika, dan aku akan menjalani apapun dengan kepala tegak, karena untuk pertama kalinya, ada yang percaya padaku tanpa syarat. Sambungan terputus, tapi kata-katanya masih menggema lama di dalam dadaku. 3 hari kemudian, sidang vonis digelar, ruangan dipenuhi wartawan, aktivis hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum yang penasaran dengan nasib seorang buronan yang berhasil menggerakkan hati banyak orang. Bahkan beberapa tokoh publik hadir diam-diam, duduk di baris belakang. Hakim membuka sidang dengan wajah datar, tak terbaca, setelah mempertimbangkan seluruh bukti, mendengarkan pembelaan terdakwa, saksi, dan kondisi keluarga korban, serta mempertimbangkan permohonan mediasi hukum dari Lembaga Perlindungan Anak, maka pengadilan memutuskan, aku mencengkeram kursi di depanku. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun dan diwajibkan mengikuti program rehabilitasi sosial dan pembinaan ekonomi untuk mantan narapidana. Riuh rendah langsung memenuhi ruangan. Sebagian kaget, sebagian lega, sebagian marah. Rian hanya diam, lama, lalu menunduk pelan. Air matanya jatuh, bukan karena hukuman, tapi karena untuk pertama kalinya, dunia tidak menutup mata sepenuhnya terhadap ceritanya. Aku berdiri, menatapnya. Dan di tengah keramaian yang bergemuruh, hanya ada satu hal yang memenuhi pikiranku. Kami belum selesai. 1 minggu setelah putusan, Rian dibebaskan dengan pengawasan ketat. Ia wajib melapor setiap pekan, mengikuti pelatihan kerja, dan menyelesaikan terapi bersama konselor sosial. Tapi yang paling penting, ia bebas. Ia bisa memeluk Mika. Bisa berjalan di bawah langit tanpa diburu. Aku datang menjemputnya di luar. Kantor pengadilan, tak ada upacara. Tak ada perayaan. Hanya aku, dia, dan langit sore yang perlahan berubah jingga. Rian melangkah keluar, membawa tas kecil. Ia mengenakan jaket pemberian pengacaranya. Wajahnya lebih bersih, rambutnya dipotong rapi. Ia tersenyum kecil. Aku pikir kau sudah pergi jauh. Aku janji akan tetap di sini kan? Jawabku. Ia berjalan mendekat. Tak ada kata, tak ada pelukan. Hanya tatapan yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Kau kehilangan pekerjaanmu karena aku, ucapnya pelan. Aku tak kehilangan apapun yang tak layak dipertahankan, jawabku. Di kejauhan, Mika berlari ke arah kami. Tertawa, rambutnya diikat. 2
Wajahnya berseri meski tubuhnya masih lemah. Rian berlutut, memeluk adiknya erat. Aku menatap mereka. Dan saat itulah, aku sadar, mungkin aku memang kehilangan seragam, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih penting. Kemanusiaan dan cinta, yang tumbuh dari luka, dari pengkhianatan terhadap sistem, dan dari keberanian untuk memilih apa yang terasa benar. Meski semua orang berkata salah. 1 bulan telah berlalu sejak hari vonis itu dijatuhkan. Banyak hal yang berubah. Dulu aku terbangun setiap pagi dengan rutinitas yang nyaris mekanis mengenakan seragam, menyandang pistol, memeriksa laporan kasus. Kini, hidupku jauh dari keramaian sirena, jauh dari instruksi atasan, dan jauh dari tempat di mana aku pernah merasa dibutuhkan. Pagi ini, aku duduk di warung kecil milik Bu Siti, tak jauh dari terminal kota. Di hadapanku, secangkir kopi hitam, mengepul, dan beberapa buku hukum yang sudah lusuh. Sejak dinonaktifkan dari kepolisian, aku mengisi hari dengan menjadi pembicara sukarela di beberapa komunitas hukum jalanan. Tidak dibayar, tapi entah mengapa, aku merasa lebih hidup. Di kejauhan, aku melihat Rian datang sambil menggendong Mika yang tertidur di pundaknya. Tubuh adiknya itu semakin kurus. Tapi semangat di mata bocah kecil itu tak pernah padam. Rian mengenakan kemeja kotak-kotak dan celana jeans. Sederhana, tapi langkahnya mantap. Kau datang juga, ucapku saat ia duduk. Aku janji hari Sabtu akan kesini kan? Aku tersenyum. Mika masih demam? Masih. Tapi dokter bilang itu efek samping dari terapi terakhir. Ginjalnya masih butuh pengawasan ketat. Aku mengangguk. Aku sudah ajukan nama Mika ke Yayasan Transplantasi Nasional. Mereka sedang cari donor yang cocok, butuh waktu, tapi setidaknya ada harapan. Rian menatapku lama. Kenapa kau masih repot urus kami, Nisa? Aku terdiam sebentar. Mungkin karena aku merasa kalau aku berhenti sekarang, semua perjuangan kita kemarin akan sia-sia. Ia menunduk. Aku takut tahu, takut kalau semua ini cuma jeda sebelum badai berikutnya datang. Aku juga takut, kataku jujur. Tapi mungkin bukan tentang menunggu badai reda. Mungkin soal belajar menari di bawah hujan. Hari-hari berlalu dengan langkah-langkah kecil yang pelan. Rian mulai bekerja sebagai teknisi magang di bengkel sosial binaan pemerintah. Gajinya belum cukup untuk hidup layak, tapi cukup untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya. Setiap malam ia pulang dengan tangan penuh oli, tapi wajah penuh senyum. Bagi seseorang yang dulunya hanya hidup dalam pelarian, itu adalah kemewahan. Sementara aku mulai rutin diminta mengisi pelatihan integritas di beberapa LSM. Anehnya, justru setelah aku tak berseragam, orang-orang mulai lebih mendengarkan. Mungkin karena aku tak lagi mewakili institusi, tapi manusia biasa yang pernah tenggelam dalam dilema. Namun kedamaian itu tak lama. Suatu sore, aku menerima panggilan dari mantan komandanku, Kompol Dedi. Aku minta kau datang ke kantor, Nisa. Ada yang ingin kami bicarakan secara langsung. Nada suaranya tak seperti dulu. Lebih datar. Tapi tidak menghakimi ragu-ragu. Aku datang. Kantor itu masih sama dinding abu-abu, poster slogan hukum, dan aroma ruang briefing yang khas. Tapi rasanya seperti tempat asing sekarang. Kompol Dedi duduk di ruangannya, tak lagi mengenakan ekspresi keras. Di mejanya ada 2 map. Lama sebelum bicara, aku tak akan panjang lebar. Institusi sudah memutuskan tak melanjutkan penyelidikan etik terhadapmu. Tapi, aku menegang. Tapi, surat pengunduran dirimu sudah kami terima dan disetujui. Aku terdiam, tak tahu harus lega atau sedih. Kau bisa kembali, Nisa. Tapi bukan sebagai polisi. Kami punya 1 tempat kosong di bagian edukasi publik. Bukan gaji besar, bukan jabatan tinggi, tapi kau bisa bicara di ruang-ruang yang lebih luas. Tentang kejujuran, tentang keberanian, dan tentang luka. Aku tak langsung menjawab. Kenapa tawaran ini datang sekarang? Ia tersenyum kecil. Karena kadang, institusi butuh waktu untuk mengerti bahwa sistem tanpa hati hanya akan jadi mesin yang kehilangan arah. Malamnya,
Aku duduk sendirian di balkon rumah. Hujan turun pelan. Aroma tanah basah bercampur dengan kenangan masa lalu. Dulu, aku selalu bangga mengenakan seragam tapi sekarang aku merasa lebih bangga menjadi seseorang yang bisa berbicara tanpa harus mengutip pasal. Ponselku bergetar. Pesan dari Rian. Mika, ingin kamu datang besok. Dia bilang, kamu harus jadi orang pertama yang lihat dia pakai baju sekolah baru. Air mataku menetes begitu saja. Untuk pertama kalinya, Mika akan kembali ke sekolah dengan tubuh yang masih ringkih, tetapi dengan semangat yang tak pernah luntur. Dan aku tahu, ada satu keputusan besar yang harus kuambil. Esok harinya, aku berjalan ke rumah kontrakan kecil Rian di pinggiran kota. Mika sudah berdiri di depan pintu, mengenakan seragam putih biru yang kebesaran. Rambutnya diikat rapi, sepatunya baru, dan senyumnya, seolah dunia tak pernah menyakitinya. Cantik banget kamu, kataku, membungkuk merapikan kerah bajunya. Aku nanti cerita ke guru. Kalau Kak Anissa itu, temanku yang paling hebat. Hatiku mencair. Rian berdiri di samping kami, menggenggam tas kecil berisi botol minum dan buku tulis. Setelah Mika diantar, kami berjalan berdua menyusuri jalan kecil yang penuh dedaunan basah. Angin bertiup pelan. Tak ada suara kendaraan, hanya langkah kaki dan dua orang dewasa yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Kau masih pikir ingin kembali ke institusi? Tanya Rian tiba-tiba. Aku menoleh. Aku pikir, tidak. Kenapa? Karena aku ingin membangun sesuatu yang berbeda. Bukan hanya bicara di dalam kantor, tapi turun ke bawah, ke tempat orang-orang seperti kita pernah disingkirkan. Aku ingin membuat ruang untuk suara-suara yang tak pernah diberi mikrofon. Ia mengangguk pelan. Kalau begitu, aku mau ikut. Aku tertawa pelan. Iso, apa? Aktivis jalanan, bisa jadi montir idealis? Jawabnya sambil tersenyum. Kami tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, tawa itu tak diikuti kecemasan. Tak ada bayangan jeruji, tak ada suara interogasi. Hanya dua orang yang perlahan mulai percaya bahwa luka mereka bisa menjadi bahan bakar untuk menyalakan api baru. Menjelang senja, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Tak ada pangkat di bahu, tak ada lencana di dada. Tapi, ada sesuatu yang lebih kuat daripada simbol. Ada keberanian. Dan di balik semua itu, ada cinta yang tumbuh dari tanah paling gersang. Cinta yang tak datang dengan janji, tapi hadir dengan pilihan. Dan pilihan itu, akhirnya, membawaku ke tempat di mana aku tak lagi hanya menegakkan hukum tapi juga menegakkan hati. 2 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan seragamku. Dalam 2 tahun itu, hidup berjalan seperti aliran sungai kecil di pedalaman Pelan. Jernih dan tenang, meski kadang-kadang tersandung batu di dasar. Kini, aku bukan lagi Anissa si penyidik. Aku bukan Seposiopa yang punya kuasa menginterogasi, memegang senjata, atau menandatangani surat penahanan. Tapi aku adalah seseorang yang belajar mencintai manusia, bukan karena jabatan atau catatan hukum mereka, tapi karena keberanian mereka untuk berubah. Aku mendirikan sebuah komunitas, Castle bernama Lintas Luka, tempat di mana mantan narapidana, anak jalanan, ibu tunggal, dan remaja yang pernah terjebak narkoba bisa datang tanpa takut dihakimi. Setiap pekan, kami menggelar diskusi, pelatihan keterampilan, bahkan teater kecil yang mementaskan kisah nyata mereka sendiri, dan Riandia kini menjadi mentor tetap di komunitas itu. Wajahnya tak lagi penuh cemas, tangannya mulai terampil memperbaiki mesin cuci, motor tua, bahkan komputer rusak yang dibawa anak-anak muda putus sekolah. Tapi yang paling membuatku kagum adalah cara dia mendengarkan. Ia bisa duduk berjam-jam hanya untuk mendengarkan satu cerita tanpa menyela, karena ia tahu dulu yang paling ia butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Hari itu, kami merayakan hari ulang tahun komunitas. Tak ada panggung megah, tak ada karpet merah, hanya halaman sederhana dengan terpal biru,
ratusan lilin kecil, dan orang-orang yang membawa bekas luka mereka masing-masing. Mika kini duduk di kelas 5. Ia jadi pusat perhatian hari itu. Berdiri di depan mikrofon kecil, dengan seragam putihnya, yang bersih dan pita merah di rambut. Kak Anissa bilang, luka itu bukan alasan untuk malu, tapi alasan untuk tetap hidup. Suaranya gemetar. Dulu aku pikir, hidupku bakal berakhir di rumah sakit. Tapi sekarang aku bisa sekolah, bisa main, bisa punya cita-cita. Dan aku mau bilang ke semua orang, di sini jangan menyerah. Karena kalian berharga, sama seperti aku. Semua orang berdiri, tepuk tangan panjang bergema di langit senja. Aku berdiri di sisi panggung kecil itu, menatap wajah Mika dengan mata berkaca. Di sebelahku, Rian memegang tangan adiknya erat. Mata pria itu basah, tapi kali ini, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, anak itu tumbuh dari tanah penuh duri, tapi tetap memilih menjadi bunga. Malamnya, saat semua tamu pulang, aku dan Rian duduk di bawah pohon mangga tua, di samping bangunan komunitas. Angin sejuk, cahaya bulan jatuh di wajahnya. Cangkir teh hangat padaku. Lelah? Tanyanya. Aku mengangguk. Lelah, tapi bahagia. Ia tertawa kecil. Dulu aku pikir, kebebasan cuma soal keluar dari penjara. Tapi, kebebasan itu soal bisa memilih hidup seperti apa yang ingin dijalani. Aku menoleh padanya, dan kau memilih jadi montir idealis? Montir? Kakak? Teman? Mungkin juga. Ia terdiam. Lalu menatapku. Seseorang yang mencintaimu dalam diam. Jantungku berhenti sejenak. Aku menatapnya. Terdiam, tak tahu harus menjawab atau tertawa. Tapi aku tahu, kau belum siap. Lanjutnya cepat, dengan senyum canggung. Dan tak apa, cinta itu bukan soal memiliki, tapi soal hadir. Dan aku akan selalu ada, Nisa, di sisimu. Dalam bentuk apapun yang kau izinkan. Aku menghela napas pelan. Aku juga mencintaimu, Ryan. Tapi bukan cinta yang tumbuh dari bunga-bunga. Ini cinta yang lahir dari luka, dari pertempuran, dari keberanian untuk percaya pada seseorang yang sempat dianggap musuh. Ia tersenyum. Itu lebih dari cukup. Beberapa bulan setelah perayaan itu, aku menerima surat resmi dari institusi yang dulu kutinggalkan. Bukan surat panggilan, sanksi, tapi undangan. Mereka memintaku mengisi pelatihan nasional untuk pendidikan etika dan kemanusiaan di Akademi Polisi. Aku membacanya berulang kali. Dunia yang dulu menolakku, kini memintaku kembali bukan untuk menegakkan hukum dengan tangan dingin, tapi untuk mengajarkan bahwa di balik setiap pelanggaran, ada manusia yang kadang hanya butuh kesempatan. Aku mengangkat kepala. Di cermin, aku melihat Anissa yang berbeda dari dulu. Bukan lagi pemilik lencana, tapi pemilik luka yang menjelma menjadi jendela bagi orang lain. Pada hari aku mengisi pelatihan itu, 100 taruna duduk rapi di hadapanku. Mereka muda, idealis, dan masih bersih. Aku berdiri di depan layar proyektor. Tak pakai seragam, hanya blus putih dan celana panjang gelap. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Namaku Anissa. Dulu aku polisi. Sekarang aku manusia." Beberapa tertawa kecil, tapi mereka diam saat aku melanjutkan. Aku berdiri di sini bukan karena prestasi, tapi karena pernah membuat keputusan yang nyaris menghancurkan karierku. Aku membantu seorang buronan, bukan karena aku bodoh, tapi karena aku melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai angka kasus. Aku menampilkan foto Ryan dan Mika di layar. Wajah polos, senyum kecil. Kalau kalian nanti bertugas, ingatlah, kalian akan memegang hukum. Tapi jangan pernah lupakan, kalian juga memegang hati. Sore itu, saat aku berjalan keluar dari gedung pelatihan, aku melihat seorang taruna mengejar dari belakang. "Bu Anissa," serunya, terengah. Saya cuma ingin bilang, kalau saya pernah hampir keluar dari akademi, karena merasa hukum itu terlalu dingin. Tapi setelah mendengar cerita ibu, saya tahu hukum bisa
punya wajah. Dan saya mau jadi wajah itu. Aku menatapnya lama, muda, lugu, tapi penuh harap. Kalau begitu, jadilah polisi yang tak hanya pintar baca pasal, kataku, tapi juga bisa membaca luka. Ia tersenyum, memberi hormat, lalu berlari kembali. Dan aku berdiri di sana, di bawah langit senja, sendirian tapi tidak lagi merasa sendiri. Karena aku tahu, luka ini telah menjelma rumah bagi banyak orang, termasuk aku sendiri. Akhir cerita aku, mungkin kehilangan seragamku, tapi aku tidak kehilangan keberanianku. Dan di antara luka yang dulu membuatku rapuh, aku menemukan cinta yang tak bisa ditukar dengan pangkat atau kehormatan. Karena cinta ini lahir dari pengorbanan, dan cinta yang lahir dari pengorbanan tak pernah bisa dihancurkan.